Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Venom Transport B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Interfacial Reaction. Pertama-tama akan kami perkenalkan diri dahulu. Yang pertama ada Ahmad Dio Maulana dengan NIM 06181006. Yang kedua ada Gozi 06181030. Ada saya sendiri Surya Adiatma 06181076. Ada Fidel Virgenius 06191023 dan ada Muhammad Sofwan 06191043. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama ada definisi, kedua ada prinsip kerja, ketiga ada mekanisme, empat ada faktor yang mempengaruhi, dan lima ada contoh studi kasus. Yang pertama ini ada definisi dari interfacial reaction. Jadi interfacial reaction adalah reaksi yang terjadi antara dua atau lebih fasa yang berbeda. Objek padat ataupun liquid yang membentuk sebuah permukaan atau lapisan seperti batas atau boundary. Di mana saat dua fasa disatukan tetapi tidak bisa bercampur, maka akan membentuk sebuah lapisan di antaranya yang terlihat seperti memisahkan kedua fasa tersebut. Perkenalkan, nama saya Fidel Virgenius Sumo dengan NIM 06191023 dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip kerja dari interfacial reaction. Setiap fasa dari suatu sistem termodinamika dianggap sangat homogen dengan sifat-sifat intensif yang dianggap tetap. Tetapi jika efek permukaan atau efek interfacialnya diperhitungkan, maka terlihat bahwa sifat-sifat molekul atau atom pada permukaan tidak sama jika dibandingkan dengan molekul atau atom pada fasa yang rua. Daerah tiga dimensi yang membatasi dua fasa yang berbeda disebut sebagai daerah antarmuka, interface atau interfacial region. Bila salah satu fasa yang terlibat adalah fasa gas atau udara, maka daerah antar permukaan dapat disebut permukaan atau surface region. Next. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar yang satu itu merupakan sistem dua fasa, dan di gambar kedua itu merupakan sistem dua fasa dengan daerah antarmuka atau daerah interfacial, di mana lambang A dan B itu alfa dan beta merupakan sistem dari fasa. Daerah antarmuka itu adalah daerah yang terarsir antara kedua fasa rua A dan B dengan ketebalan kurang lebih 3 molekul. Efek permukaan atau daerah antarmuka sangat berpengaruh untuk sistem-sistem seperti koloid, di mana perbandingan permukaan terhadap volumenya tinggi, atau sistem gas padat, di mana sejumlah gas dapat terabsorpsi pada padatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, mekanisme difusi. Pada interfacial reaction, mekanisme difusi tergantung pada jenis kedua fasa material yang membentuk interface. Terdapat beberapa tipe sistem interface, salah satunya adalah solid-liquid interface. Pada sistem solid-liquid interface, molekul pada material solid yang berada pada interface terpisah dari material. Molekul yang terpisah dari material solid lalu berdifusi dengan material liquid dan bereaksi secara kimia dengan molekul yang ada pada material liquid membentuk suatu molekul baru, yang terlihat seperti pada gambar. Baik, kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi pertama ialah perbedaan konsentrasi, kedua jarak tempat berlangsungnya difusi, area tempat berlangsungnya difusi, struktur tempat berlangsungnya difusi, dan ada ukuran dan tipe molekul yang berdifusi, dan ada suhu dan kelarutan. Next. Baik, selanjutnya yaitu contoh studi kasus pada interfacial reaction. Pada artikel dilakukan percobaan berupa pencelupan batangan nikel ke dalam cairan aluminium. Selama percobaan, batang Ni nikel dipanaskan terlebih dahulu selama 5 menit. Kemudian dengan cepat dicelupkan ke dalam cairan cair aluminium selama 0-40 detik dengan interval 5 detik untuk setiap perendaman. Kedalaman perendaman nikel pada dalam cairan untuk setiap percobaan konsisten sama. Setelah reaksi dilakukan selesai, batangan nikel segera dimasukkan ke dalam air untuk menghentikan reaksi. Selanjutnya dilakukan sebuah pengujian metalografi di bagian interface pada benda uji menggunakan scanning elektron mikroskop atau SEM. Uji metalografi menunjukkan terjadinya interfacial reaction pada interface antar batang nikel dan cairan aluminium dengan terbentuknya produk zat intermetalik antar molekul nikel Al aluminium berupa Al2Ni. Pada slide selanjutnya terdapat gambar skema percobaan, dan yang selanjutnya itu gambar hasil metalografi pada benda uji batang nikel setelah percobaan. Sekian, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.